Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitria Anjani, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan membahas 3 poin, yang dimana poin pertama adalah pengertian baik dan buruk, yang kedua macam-macam baik atau kebaikan dan buruk atau keburukan, dan yang ketiga yaitu ukuran baik dan buruk akhlak dalam pandangan aliran atau paham filsafat. Oke, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian baik dan buruk. Secara umum, kata baik dalam makna lugas berarti sesuatu yang patut dan berguna. Selanjutnya, ada beberapa pengertian baik, yaitu pertama, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Yang kedua, baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharusan dalam kepuasan, kesenangan, dan persesuaian. Yang ketiga, baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan. Yang keempat, baik adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Yang kelima, yaitu sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif. Sedangkan buruk adalah segala perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Buruk adalah kebalikan dari baik. Ada beberapa makna dari buruk, yaitu pertama, tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna, kualitasnya di bawah standar, kurang dalam nilai. Dan yang kedua, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima. Jadi, dari beberapa definisi atau pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang disebut baik atau buruk itu sangat relatif, bergantung kepada pandangan, persepsi, atau penilaian masing-masing orang yang memformulasikannya. Oleh karena itu, nilai baik atau buruk bersifat subjektif, tergantung tolak ukur apa yang digunakan. Oke, lanjut kepada poin yang kedua, yaitu macam-macam baik atau kebaikan, buruk atau keburukan. Akhlak mulia yang digambarkan Al-Quran memberi petunjuk tentang sikap dan sifat ketundukan manusia kepada seruan Tuhan yang diperkuat dengan kemampuan akalnya. Dengan kata lain, kebaikan akhlak adalah kebaikan yang disandarkan kepada petunjuk syara dan akal sehat manusia sekaligus. Ibnu Miskawi menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada berpikir. Menurut beliau, kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna yang khas bagi alamnya sendiri, dan bahwa manusia akan bahagia jika timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan pemikiran. Sedangkan akhlak tercela yang diinformasikan Al-Quran memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan tabiat buruk manusia, seperti telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya, kecenderungan manusia kepada keburukan dipengaruhi oleh hawa dan syahwatnya. Oleh karena itu, wajar bila Al-Quran menjelaskan bahwa menuruti hawa nafsu merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela juga menggambarkan kebodohan dan kesombongan, kerakusan, dan sifat-sifat lainnya yang menandakan manusia dikendalikan oleh syahwatnya. Ditegaskan Ibnu Miskawi bahwa kebaikan yang sempurna adalah kebahagiaan merupakan akhir kebaikan dan kebaikan yang paling utama. Pada akhirnya, beliau menyatakan bahwa
Tingkatan kebajikan terakhir adalah apabila seluruh perbuatan manusia bersifat ilahi. Dalam kehidupan manusia terdapat kewajiban berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek atau buruk yang bersifat universal dan merupakan keharusan moral. Berdasarkan kodrat kemanusiaan, berdasarkan itu manusia mengerti segala kewajibannya sebagai perintah Tuhan. Itulah sebetulnya bukti tentang adanya Tuhan, dan bukti itu adalah bukti yang praktis. Bila diklasifikasikan berdasarkan dimensi, menurut Al-Ghazali, akhlak mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhannya seperti ibadah dan salat. Dimensi sosial, yakni masyarakat, pemerintah, dan pergaulannya dengan sesamanya. Dan dimensi metafisis, yaitu akidah dan pegangan dasarnya. Ketuhanan adalah dasar dari seluruh kesusilaan, dan tujuan kesusilaan tanpa ketuhanan tidak mungkin ada kesusilaan yang berkembang. Kebenaran teristimewa. Kebenaran teristimewa dalam ilmu akhlak atau etika adalah postulat adanya Tuhan, kebebasan, kehendak, dan keabadian jiwa. Baik, lanjut kepada poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu ukuran baik dan buruk akhlak dalam pandangan aliran atau paham filsafat. Langsung saja, aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi akhlak yaitu yang pertama, aliran sosialisme. Aliran ini mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Yang kedua, aliran hedonisme. Aliran ini berpandangan bahwa tujuan akhir dari hidup dan kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Dan yang ketiga, yaitu aliran intuisisme. Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik atau buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang. Yang keempat, yaitu aliran utilitarianisme. Aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik bila perbuatan itu bermanfaat. Jadi, tolak ukur perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Jika tolak ukur berlaku pada perorangan, maka disebut individual, dan jika berlaku pada masyarakat disebut sosial. Yang kelima, yaitu aliran vitalisme. Aliran ini memahami kebaikan itu sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia. Aliran ini berpendapat bahwa baik itu adalah kekuatan untuk menaklukkan orang lain yang lemah. Paham ini lebih menyerupai hukum rimba. Siapa yang kuat maka ialah yang menang, dan yang menang itulah yang dianggap baik. Yang keenam, yaitu aliran evolusi. Aliran ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini mengalami evolusi, yakni berkembang dari apa adanya menuju kepada kesempurnaannya. Pendapat ini tidak hanya berlaku pada benda-benda yang tampak, tetapi juga berlaku juga pada benda-benda yang tidak dapat dilihat atau diraba oleh indera seperti akhlak dan moral. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Khalifah. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.